lebih 3 jam kita duduk bersua bersama, meskipun jauh di tempat tapi dekat di mata dan dekat di hati. Gus yakin semua yang duduk dan hadir di webinar Agama Cinta ini adalah orang-orang pilihan yang mencintai akan bangsa dan negerinya. Karena Agama Cinta ini bukan underbow partai politik manapun, dan tidak ada kepentingan lain kecuali gue selaku orang NU mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami, bahwasanya hubbul waton minal iman. Cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, itu bagian daripada nilai keimanan. Betapa sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Romo Yai, pendiri daripada NU ini, yang dideklarasikan tahun 1926 oleh Masyayikhuna Yai Hasyim Asy'ari, mendengungkan hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman ini saking seringnya didengungkan Pak Muhardi, dianggap ini hadis, padahal ini adalah makolat, ya, kata-kata mutiara yang senantiasa didengungkan oleh ulama-ulama NU, ya, yang mana konon katanya itu dari Mbak Yai Hasyim Asy'ari. Gus juga bangga ada di antara teman itu, kalau nggak salah Katolik. Mereka punya semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Mungkin di agama lainnya ada. Nilai-nilai yang semacam inilah hendaklah tetap terus kita kobarkan. Bila perlu kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita anak-anak Indonesia mencintai bangsa dan negara ini, itu adalah bagian daripada nilai spiritualitas kita. Kalau sudah bicara spiritualitas, berarti kecintaan kita pada bangsa, sehingga kita berani bela negara, bukan hanya di kulit saja. Bicara bela negara, maaf apabila Gus terlalu ke NU-an, karena Gus orang NU. Kalau cerita tentang Muhammadiyah mungkin banyak nggak tahu gitu Pak Muhardi, ya. Itu pernah, ya, diwujudkan dan terbukti di dalam sejarah bagaimana Bung Karno di saat kondisi pelik, ya, Indonesia semuanya punya sejarah. Hari Pahlawan diletakkan, ya, dimomentumkan di Surabaya. Hari Bela Negara seperti disampaikan oleh abangda kita, ya, Pak Budiman Lestanta Budiman, atau yang biasa kita sebut dengan Pak Adi Lobo. Bela negara ini berkaitan dengan di Magua, ya. Saat itu kondisi Indonesia meskipun sudah merdeka masih tetap terus dirongrong. Rongrongan pertama yaitu yang ada di Surabaya. Pasca kemerdekaan, Agustus, September, lah Indonesia sudah mulai dikacaukan. Mau diambil kembali kemerdekaan ini oleh VOC yang mendompleng kepada siapa? Kepada nikah. Bukti daripada bela negara ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya yang dimotori oleh Hadratus Syekh Mbak Yai Hasyim Asy'ari, yang mana mereka melakukan jihad fisabilillah untuk mempertahankan negara, bukan seperti kayak ormas-ormas sekarang ini. Hanya permasalahan kecil, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya dianggap musuh, dianggap dirinya paling benar. Arek-arek Surabaya dengan masyarakat Nahdien bela negara berani dengan bahu bondo
pikir nek perlu sak nyawane pisan melawan nikah itu atas permintaan pemerintah Bung Karno yang telah ditunjuk secara konstitusi saat itu oleh warga negara Indonesia sebagai Presiden Indonesia. Minta bantuan, minta wasiat, minta nasihat kepada Mbak Yai Hasyim Asy'ari bahwasanya akan datang kapal-kapal perang dari nikah. Tanpa ada bayaran, tanpa ada upeti, tanpa ada embel-embel, kamu akan dapat apa, kamu akan tak kasih jabatan apa, tidak. Tetapi bela negara yang sesungguhnya telah ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya. Meskipun mereka hanya punya belati, ada yang bawa cangkul, dan yang banyak adalah bawa bambu runcing yang dijasa, didoa oleh para yai-yai. Karena keyakinan kepada kiai, karena nilai bela negara yang begitu tinggi. Meskipun hanya dengan bambu runcing, berani melawan tentara Nilka, dan mereka membawa Gurkha, yang mana tentara Gurkha ini dikenal tentara yang kejam, yang dari perbatasan antara India dan Pakistan. Tetapi tanpa ada ketakutan sedikit pun, meskipun dengan bambu runcing, arek-arek Surabaya menunjukkan jiwa patriotismenya dengan bela negara. Saat ini negara kita sudah merdeka. Seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, perang saat ini tidak perlu musuh datang, tetapi mereka menggunakan perang proksi. Indonesia ke depan akan mendapatkan hadiah demografi, yaitu dengan banyaknya generasi-generasi milenial pada bangsa ini. Nah, ini perlu sekali penguatan nilai-nilai hubbul watan, nilai-nilai bela negara kepada regenerasi kita, agar setelah kita bangsa ini tetap ada, agar setelah kita meninggal dunia bangsa ini bisa lebih toleran, bisa lebih makmur, bisa lebih memaknai arti dan nilai PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Di era reformasi, Undang-Undang Dasar kita sudah jauh antara api dan panggangnya. Untungnya Bapak kita Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat dengan kehendak Allah menjadi presiden di Indonesia mulai tahun 2014. Sehingga banyak menyelamatkan daripada Undang-Undang Dasar kita yang bolak-balik diamandemen. Sehingga nilai daripada demokrasi kebangsaan ini menjadi kebablasan. Kalau kita mau belajar pada Pancasila, sesungguhnya demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi kita adalah demokrasi musyawarah mufakat. Sekarang tidak. Siapapun bisa membuat partai asal memenuhi ketentuan yang ada. Sehingga banyak orang-orang yang berkepentingan, baik itu dalam maupun luar negeri, mereka bisa membeli orang untuk membentuk pengurus-pengurus. Jadilah partai-partai ini. Ada partai yang bertopeng agama, ada yang partai bertopeng padahal itu adalah kolosinya daripada Orde Baru. Nah, ini banyak yang melingkari daripada kehidupan yang ada di parlemen kita. Sangat sungguh naib. Seorang menteri yang sangat luar biasa seperti Bu Sri Mulyani bekerja membantu Presiden Jokowi yang sangat luar biasa. Ada seorang MPR menyuruh untuk diturunkan ataupun diganti. Ini menjadi kemarahan masyarakat Indonesia. Apakah DPR MPR ini untuk membela negara? Lah, ini akan kita nanti diskusikan di minggu depan. Kembali kepada konteks kita ini semuanya. Mari kepada kita generasi Y generasi Z ini, seperti Abah Haji Badri ini, ya kan, sudah 70, Gus sudah umur 50, ya. Ini sudah sering sakit-sakitan lagi, ya. Sering batuk,
kena asam lambung ini ya kan. Aduh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat ya. Lah kita melihat apa yang ada di dunia media sosial ini. Pasca pilkada Ahok sampai detik ini, kita melihat reuni 212 tidak diizinkan pemerintah karena adanya COVID. Kita melihat Indonesia kita ini seakan-akan terbelah dua. Next ke depannya, apabila generasi muda kita dan tokoh-tokoh bangsa ini hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mementingkan kelompoknya ataupun partainya, tidak berpikir siapakah yang patut untuk memimpin bangsa ini, ya, seperti Pak D. Jokowi yang berjuang sangat luar biasa menjadikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak hanya pada Java sentris tetapi Indonesia sentris. Ini harus ada kelanjutannya. Dan saat ini presiden kita dengan bela negaranya berjuang membangun bangsa dan memajukan NKRI ini, sehingga dengan bela negaranya Presiden Jokowi dihormati oleh negara-negara adidaya di dunia, dijadikan Presiden G20. Ini kebanggaan buat kita semuanya. Inilah bela negara bagi seorang pemimpin sehingga mengharumkan Indonesia di dunia internasional. Sementara presiden kita dihormati di dunia internasional, banyak sekali di media sosial ini yang menghina-hina kepada pimpinan bangsa ini. Bahkan yang sangat naif di antara mereka yang menghina-hina itu mengaku dirinya tokoh agama. Padahal agama tidak mengajarkan demikian. Kalau dia mengaku Islam, orang Islam tidak boleh apalagi mencaci maki pemimpinnya. Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa yang jelas-jelas melihat pemimpinnya itu zalim, yaitu Fir'aun, tetap diperintahkan oleh Allah kalau ngaku dirinya Islam, fakulu qaulan layyina, maka katakanlah dengan kata-kata yang lembut. Di dalam hadis Nabi juga demikian. Apabila kita mau memberikan nasihat pemimpin, jangan sampai tahu orang lainnya. Sekarang ini tidak. Bangsa kita ini katanya bangsa yang berketuhanan. Memang dia ibadah, ketemu rumah ibadah. Tetapi refleksinya tidak ada. Ada seorang jenderal yang mana di antara kita cukup membanggakan karena berani menurunkan daripada baleho-baleho yang ada di Jakarta. Padahal bukan pilpres, padahal bukan apa, kampanye, ya. Ribuan baleho ini ada di Jakarta dengan slogan revolusi moral. Pak Dudung berani menurunkan itu semuanya. Dan alhamdulillah diberikan hadiah oleh Presiden Jokowi menjadi kasat. Ini apa yang dibicarakan oleh Pak Dudung. Bahwasanya saya berdoa dengan bahasa Indonesia. Karena Tuhan itu bukan orang Arab. Lah ini udah ramai dibicarakan. Kalau Pak Dudung bilang Tuhannya orang Arab atau Tuhannya orang Indonesia, inilah salah. Lah ini kan bilang semacam itu. Sudah ramai dibilang penista agama dan sebagainya. Dan yang bicara itu adalah tokoh-tokoh agama. Seharusnya kalau dia ngaku tokoh agama, kirim surat datang ya kepada Pak Dudung, dialog. Jangan sampai ini rakyat tahu. Anda suka atau tidak suka bagaimanapun juga, Pak Dudung ini kasat, ya, Kepala Satuan Angkatan Darat, bagian daripada garda terdepan yang mengamankan teritorial bangsa Indonesia ini. Nah, etika-etika semacam ini sudah hilang semuanya pada bangsa ini. Bagaimana kita diwarisi oleh founding father kita dengan Pancasilanya. Diletakkan Pancasila ini pada sila kesatunya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan ini bisa terefleksi pada hidup dan kehidupan kita. Janganlah ya
Kita ngaku tokoh agama, pemimpin-pemimpin bangsa ini dihantam begitu saja. Lah ini muruah daripada pemimpin menjadi hilang. Apalagi yang disampaikannya ini belum tentu juga betul. Kalau memang toh itu ada kesalahannya, datangi. Jangan sampai rakyat ataupun umat ini tahu. Mari sama-sama kita jaga pemimpin-pemimpin kita. Itu juga adalah bela negara. Kepada adik-adik khususnya para mahasiswa dan generasi muda. Ayo, mari sama-sama kita jaga Indonesia kita. Indonesia ini rumah kita. Rumah kita bersama. Di dalam rumah besar Indonesia ini, sebelum ada Gus Dur dulu ada 5 kamar. Sekarang ada 6 kamar, yaitu 6 agama. Siapapun yang ada di Indonesia ini, meskipun bukan saudara kita seiman, tetapi saudara kita sesama anak bangsa Indonesia. Kepada para ormas-ormas kedaerahan khususnya, meskipun mereka bukan saudara kita, antara Gus dengan Pak Haji Ali Badri, ya, Pak Haji Ali Badri dari Lampung, Pak Muhardi nggak tahu dari mana, Gus yang taunya dari Depok kan gitu. Nah, bagaimana meskipun kita ini berbeda daerah, tetapi kita satu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga apabila ada suatu bentuk ketidakcocokan ataupun konflik, jangan mentang-mentang saya Madura, oh Pak Haji Ali Badri Lampung, ada kesalahan orang Lampung, kedaerahan kita keluar menjadi carokan, bacokan, bentrokan. Begitu juga antar ormas yang ada ini. Ini berarti belum memahami nilai-nilai bela negara. Begitu kita mau bentrok, begitu mau kita marah, baik itu perbedaan agama. Nah, kita berpikir apabila kita memiliki jiwa nasionalisme, jiwa bela negara. Oh ya, Pak Bernard meskipun berbeda agama dengan saya, tetapi Pak Bernard meskipun wong Batak, lahirin nang Surabaya, KTP ini Indonesia, meskipun saat ini tinggal di Hong Kong, adalah saudara saya, sebangsa, setanah air Indonesia. Sehingga apabila kita memiliki pemikiran semacam ini, tidak ada konflik antar agama, tidak ada konflik antar ormas. Dan yang paling naib, ini yang sudah dididik dengan Sabta Marga, banyak sekali akhir-akhir ini konflik antar polisi dan TNI. Padahal di atasnya sudah cukup bagus Kapolri kita dengan presisinya. Begitu juga Bapak Panglima kita sangat tegas, ya. Mudah-mudahan dengan webinar ini bisa menjadikan pembelajaran kita semuanya. Tidak ada lagi konflik antar ormas hanya gara-gara rebutan lahan parkir. Nah, bagaimana seperti disampaikan narasumber tadi, peranan Kesbangpol ini. Apabila ada ormas yang sampai merusak bangunan, tawuran, membuat masyarakat takut, dipanggil. Umpamanya sepak bola, diberikan kartu kuning. Kalau melanggar lagi, bikin keonaran lagi, kasih kartu merah. Sehingga ada pembekuan daripada ormas, meskipun tidak secara nasional. Yang sering contohnya di Bekasi, dibekukan di Bekasi ormas A atau ormas B ini. Karena sering melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sehingga ada efek jerah untuk daerah-daerah yang lainnya. Bukan kayak sekarang ini. Belum selesai. Luka kering dan ketakutan masyarakat di Bekasi. Rame benturan di Sukabumi. Rame benturan di Lamongan. Di Lamongan belum selesai. Rame benturan di Gresik. Nah, di mana peranan Kesbangpol di sini? Seperti yang dipertanyakan oleh narasumber tadi, yaitu saudara saya Bapak Arkam Azikin. Nah, mari kita fungsikan semuanya sesuai dengan fungsi kita. Kita sebagai rakyat bela negara kita taat hukum. Ya. Kita sebagai rakyat, ya, bela negara kita siap untuk dipimpin. Yang dipercaya oleh rakyat menjadi pemimpin, baik itu presiden,
MPR, DPR, bupati, gubernur, dan lain sebagainya sampai ke tingkat camat. Ayo bela negara. Fungsikan hak dan kewajiban para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tujuannya ada lain sesuai yang diharapkan oleh founding father kita, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan dirinya dengan memperkaya dirinya sehingga korupsi, menjadi pejabat yang asalnya dihormati, akhirnya menggunakan seragam oranye alias KPK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya tiada kata dan ucapan kecuali terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua narasumber, ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Muhardi, jadi Gus tidak sebutkan lagi. Dan juga terima kasih kepada Pak Muhardi, ya, selaku moderator, kepada Abah Badri yang senantiasa mendampingi kami sebagai sesepuh meskipun beliau kepala 70. Gus senang semangat beliau ini seperti sweet 17, seperti orang 17 tahun untuk NKRI dan Pancasila ini. Terima kasih dari kami. Salam damai agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam bela negara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.